Negara darurat judi online. Darurat judi online di Indonesia. Baru-baru ini PPTK melaporkan transaksi terkait dengan judi online yang menyerang kalangan masyarakat ke bawah, namun mulai menjangkiti kalangan atas. Sebuah permainan yang menghancurkan mental, ekonomi, dan keluarga. Judi online seperti penyakit yang tanpa disadari oleh pelakunya. Awalnya dimainkan hanya sebagai coba-coba, tetapi berakhir menjadi candu yang membuat pelakunya bakalan terus-menerus memainkannya. Yang kaya bisa menjadi miskin, yang miskin bisa semakin miskin. Judi online diciptakan untuk mencari kepuasan di sebuah permainan dan berlandaskan harapan. Pelakunya berharap dengan modal yang kecil bisa mendapatkan keuntungan yang besar. Itulah judi online. Dan yang lebih penting adalah jangan lupa subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Judi adalah harapan. Semua pelaku judi online berharap dengan modal yang kecil bisa mendapatkan keuntungan yang besar. Padahal judi online adalah sebuah permainan pembohongan yang diciptakan seperti kenyataan. Karena sistem dari judi online sudah disetting dengan sehalus mungkin agar tidak disadari oleh pelakunya. Judi online tidak memandang status seseorang. Semua kalangan bisa memainkannya. Bahkan di kalangan pelajar pun bisa memainkannya dengan modal yang kecil, bisa mendapatkan keuntungan yang besar. Padahal judi online sudah jelas adalah salah satu permainan pembohongan, tetapi pelakunya tidak menyadari itu karena sudah termakan harapan untuk mendapatkan kekayaan. Bahkan setingkat pejabat pun ada yang memainkan judi online karena sudah termakan harapan, berharap untuk mendapatkan kekayaan. Padahal yang namanya judi tidak bisa membuat pelakunya menjadi kaya, bahkan bisa membuat pelakunya menjadi miskin. Karena sudah termakan harapan, semua pelaku judi online bakalan terus mencoba dari hal yang kecil dengan modal yang kecil untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Doktrin harapan sangatlah berbahaya, baik itu dari kalangan yang tua maupun kalangan yang muda. Apabila seseorang sudah termakan doktrin harapan, dia bakalan terus mencoba sampai mendapatkan apa yang diinginkan. Itulah bahayanya doktrin harapan. Dan di dalam sistem judi online, para penciptanya sudah menciptakan agar doktrin harapan ini bisa berjalan pada pelakunya. Judi online itu penyakit. Pelaku judi online tidak bakalan merasa bahwa dirinya sudah dibohongi oleh sebuah permainan. Sistem dari judi online sudah disetting dengan sehalus mungkin agar para pelaku dari judi online ini tidak menyadari bahwa dirinya sudah dibohongi oleh sebuah permainan. Bahkan bagi rakyat jelata, judi online seperti harapan untuk memperbaiki ekonomi. Padahal cara satu-satunya untuk memperbaiki ekonomi yaitu dengan bekerja keras, bukan main dengan judi. Padahal judi online sudah jelas itu pembohongan di depan mata. Tetapi pelaku dari judi online tidak menyadarinya karena sudah termakan harapan untuk mendapatkan kekayaan dengan semudah mungkin. Contoh analoginya, seseorang bekerja untuk mendapatkan uang. Uang yang didapatkan digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Dan sisa dari gaji dari pekerjaan itu seharusnya untuk ditabung. Sedangkan bagi pelaku judi online, uang yang ada malah digunakan untuk bermain judi.
berharap untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Padahal itu sudah jelas, itu tidak bakalan terjadi. Karena sistem dari judi online sudah disetting dengan sehalus mungkin. Agar semua pelaku dari judi online ini tidak mendapatkan keuntungan sama sekali. Tetapi mereka tidak menyadarinya. Itulah sistem dari judi online. Bahkan, sifat dari judi online ini sangatlah kejam, yaitu dia bakalan memiskinkan dulu pelakunya. Setelah miskin, dia bakalan menghancurkan mental pelakunya. Apabila pelakunya sudah hancur secara mental dan ekonomi, dua kemungkinan. Yang pertama itu bisa gila, dan yang kedua bisa Tetapi banyak kasus yang ditemukan adalah yaitu semua pelaku judi online hampir mengakhiri hidupnya dengan cara Itulah bahayanya judi online. Makanya aku bilang judi online ini seperti penyakit yang tanpa disadari oleh pelakunya. Rekan media sekalian, bahwa judi online kondisinya saat ini memang sudah cukup meresahkan, mengkhawatirkan dan darurat begitu. Hancurnya negara akibat judi. Negara yang makmur bakalan bisa hancur akibat judi online. Karena sifat dari judi online adalah memiskinkan. Bayangkan, kalau 40% dari penduduk di suatu negara bermain dengan judi online dan mereka menjadi miskin, otomatis beban dari korban judi online ini bakalan ditanggung oleh negara. Negaralah yang akan memberi makanan untuk mereka dan keluarganya. Tetapi hal ini tidak bisa diteruskan secara lama-lama, karena bakalan bisa membuat ekonomi di suatu negara bakalan hancur. Karena pengeluaran lebih besar daripada pendapatan negara. Negara juga tidak mudah untuk memberantas judi online. Karena pusat dari judi online ini ada di luar negeri, yang dimana judi online ini pasti ada bandarnya. Bandarnya pasti dilindungi oleh orang-orang penting di belakangnya. Bahkan ada oknum pemerintah yang membackingi bandar judi online. Karena uang yang diberikan oleh bandar judi online kepada oknum pemerintah lebih besar dari gaji yang diberikan negara. Yang seharusnya pemerintah memberantas judi online, malah melindungi judi online. Karena tergiur akan uang yang banyak. Itulah yang menjadi penghambat pemerintah untuk memberantas judi online di suatu negara. Sindikat judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital perlahan terkuak, tapi dalang besarnya belum tampak. Alasan bahwa kejahatan siber itu sulit diberantas karena faktor teknologi dan operasinya lintas negara ternyata hanya bualan. Judi membuat negara rugi. Negara Konoha menjadi negara dengan pemain judi online terbanyak di dunia yang berjumlah 3,2 juta orang memainkan judi online, dan sebagian besar pelaku pemain judi online ini adalah kelas menengah ke bawah dan 79% angka transaksi di bawah 100.000. Artinya target dari judi online ini untuk pemainnya yaitu untuk kelas menengah ke bawah. Bahkan pada tahun 2023 perputaran uang akibat judi online mencapai 327 triliun dan transaksi mencapai 168 juta. Bahkan dari pihak pemerintah, baik itu dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, sudah memblokir hampir 4.000 akun dan rekening yang terlibat judi online. Dan juga dari kementerian lain, baik dari Kominfo, sudah memblokir hampir 2 juta konten judi online. Dan juga dari pihak bank, sudah memblokir hampir 5.000 rekening
yang terkait dengan judi online dan 500 akun e-wallet yang diblokir yang terikat dengan judi online. Dari data tersebut, negara Konoha menjadi negara dengan pemain judi online terbanyak di dunia. Hal ini sangatlah mengkhawatirkan bagi kesejahteraan masyarakatnya. Kalau dibiarkan terus, kasus judi online seperti ini bakalan membuat negara menjadi rugi, bahkan bisa menghancurkan ekonomi di suatu negara. Karena dampak dari judi online ini sangat berpengaruh kepada ekonomi di suatu negara. Kita nomor 1 pemain judi online sedunia. Nomor 1, ada 178 juta akun unik judi online dari Indonesia. Siapa yang harus bertanggung jawab akan kejadian ini? Yang harus bertanggung jawab akan kejadian ini adalah pelakunya sendiri. Karena masalah ini berasal dari dirinya sendiri dan menyebar ke orang lain. Kalau terus dibiarkan, masalah seperti ini lambat laun bakalan menyebar dan bisa menjadi kasus yang lebih besar. Kalau sudah seperti ini, yang menjadi repot adalah masyarakat dan pemerintah. Penyakit judi online tidak bisa hilang dengan secepat mungkin, karena butuh tahapan untuk menanganinya, yaitu dengan cara menyadarkan dulu pelakunya dan harus memblokir semua akun media sosial yang terikat dengan judi online. Apabila semua akun atau link dari judi online ini sudah diblokir, semua pelakunya bakalan tidak bisa memainkan judi online tersebut.